Nah, sekarang kita bahas yang kedua. Tanda amalan Ramadan diterima. Ya, tanda amalan Ramadan diterima. Saya sebutkan di sini ada perkataan yang bagus yang bisa kita gali pelajaran dari Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, "Anna mu'awadatus siyami ba'da siyami Ramadan." Bahwa kembali seorang itu berpuasa setelah puasa Ramadan. Alamatun ala qabuli shaumi Ramadan. Itu adalah tanda diterimanya amalan Ramadan. Fa innallaha, karena Allah idza taqabbala amala abdin. Ya, jika Allah itu menerima amalan seorang hamba, wafaqahu li amalin solihin ba'dahu, maka Allah memberikan taufik padanya untuk melakukan amalan soleh setelah itu. Kama qala ba'duhum, sebagaimana sebagian ulama itu berkata, thawabul hasanati al-hasanatu ba'daha. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Faman amila hasanatan thumma taba'aha ba'du bihasanatin kana dzalika alamatan ala qabul hasanatil ula. Siapa yang melakukan suatu kebaikan kemudian dia ikutkan dengan kebaikan lagi setelah itu, maka itu tanda amalannya itu diterima. Amalan yang pertama itu diterima. Kama anna man amila hasanatan tsumma taba'aha bi sayyi'atin. Kana dzalika alamata raddil hasanati wa adami qabuliha. Begitu pula jika seorang itu melakukan suatu kebaikan, kemudian dia ikutkan dengan kejelekan. Jadi amalan baik dia ikutkan dengan kejelekan. Ini sudah beramal soleh di bulan Ramadan, dia ikutkan dengan kejelekan setelah itu. Itu tanda amal yang dia lakukan itu tertolak. Amal kebaikan yang dia lakukan tertolak dan tidak diterima. Coba perhatikan pada kalimat thawabul hasanati al-hasanatu ba'da. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Ini sama seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Siapa yang memberi, wattaqa dan bertakwa, wa saddaqa bil husna dan membenarkan kebaikan, fasanuyassiruhu lil yusra, maka dia akan dimudahkan pada kebaikan lagi selanjutnya. Kata Ibnu Katsir, para ulama mengatakan tentang ayat ini, min thawabil hasanati al hasanatu ba'daha wa min jazai sayyiati as-sayyiatu ba'daha. Di antara balasan kebaikan itu adalah kebaikan selanjutnya, dan di antara balasan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Maka kalau kita terapkan untuk amalan Ramadan, ikhwan sekalian, atau akhwat sekalian, ya, kita kalau mau praktekkan untuk amalan Ramadan adalah tanda amalan Ramadan kita diterima. Nah ini, tanda pokoknya ini adalah menjadi lebih baik selepas Ramadan. Atau minimal menjaga kebaikan yang telah ada. Ya, menjaga kebaikan yang telah ada. Apalagi amalan wajib ya. Contoh, kebaikan dilakukan setelah Ramadan adalah puasa Syawal. Jika puasa Ramadan diikutkan dengan puasa Syawal, maka itu mudah-mudahan tanda diterimanya amalan Ramadan. Kemudian tanda amalan Ramadan di bulan Ramadan tidak diterima adalah setelah Ramadan tidak ada lagi kebaikan, bahkan sampai meninggalkan kewajiban, seperti kewajiban sholat 5 waktu. Ada yang di bulan Ramadan itu Masya Allah giatnya bukan main, namun di hari pertama Idul Fitri saja sudah bermudah-mudahan meninggalkan sholat, bahkan tidak sholat sebenarnya. Dan walaupun demikian, ya, kita tetap tidak boleh merasa terlalu percaya diri walaupun kita nanti lakukan puasa Syawal. Ya. Tidak bisa kita langsung terlalu pede. Ah ini pasti saya puasa Syawal saya lakukan nih. Puasa Ramadan itu sudah otomatis diterima. Ah ini belum tentu juga. Coba lihat perhatikan kalau salaf itu mereka
bukan memastikan namun berharap. Jadi mereka itu punya harapan besar. Ya Allah, mudah-mudahan amalan saya di bulan Ramadan itu diterima. Nah, sebagaimana di sini sebagian salaf itu mengatakan kanu yad'unallaha sittata asyhurin ayyuballighahum syahra ramadan tsumma yad'unallaha sittata asyhurin ayyataqabbalahu minhum. Sebagian salaf itu berkata, dahulu mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Itu berdoa itu. Ya. Selama 6 bulan berdoa terus, ya Allah, panjangkan umur saya ya Allah. Bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Kalau mereka berdoa kepada Allah lagi selama 6 bulan. 6 bulan berikutnya. Agar Allah menerima amalan-amalan mereka. Agar Allah menerima amalan-amalan mereka. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif. Nah, dari sini kita sudah tahu bahwasanya puasa Syawal ini jadi sebab nih ya. Mudah-mudahan kalau kita lakukan puasa ini, ya, amalan Ramadan kita nanti diterima. Ya, puasa Ramadan kita nanti diterima. Sekarang kita mulai melihat apa saja keutamaan yang ada dalam puasa Syawal. Yang jelas salah satu yang disyariatkan di bulan Syawal ini adalah melakukan puasa Syawal. Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahar." Siapa yang melakukan puasa Ramadan, lantas ia ikuti atau ia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu seperti berpuasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Ingat ya kalimatnya ya. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia ikutkan dengan puasa sitan min Syawal, 6 hari di bulan Syawal, maka itu seperti berpuasa ad-dahar setahun penuh. Padahal puasa ad-dahar setahun penuh itu nggak boleh kita lakukan. Namun karena ini hitungan pahalanya luar biasa, maka jangan ditinggalkan puasa tersebut. Coba lihat perkataan dari Imam Ibrahim Baijuri. Seorang ulama Syafi'i kami nukilkan di sini. Alasan kenapa sampai puasa 6 hari Syawal itu mendapatkan pahala puasa setahun. Karena puasa 1 bulan Ramadan itu sama dengan berpuasa selama 10 bulan. Karena kan satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10. Sedangkan puasa 6 hari di bulan Syawal itu sama dengan puasa selama 2 bulan. Kan 6